Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat intai dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Wayu Alfi. Dimana lagi kalau tidak di ngosan, ngobrol santai. Jadi berbicara masalah bisnis kuliner, Mas. Kan kuliner itu bisnis yang mungkin bisa saya katakan mudah karena kita jual makanan, minuman saja. Jadi sebenarnya kalau kita mau buka bisnis kuliner ini sebenarnya bukan terinspirasi ya, tapi dari kebiasaan. Yang penting gini loh, hargamu tidak jauh lebih mahal daripada pasar. Pada ngobrol santai kali ini kita berkesempatan akan ngobrol santai dengan Om Inwan, yakni owner dari Cafe Segunung yang ada di Sidoarjo. Gimana nih kabarnya Om Inwan? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Gimana nih? Saya manggilnya Om, Pak, Bro. Sembarangan Mas ya. Sembarangan. Om ya boleh. Om ya? Ya boleh lah. Om Inwan. Jadi tua banget ya Om. apa ya? Mas. Boleh Mas ya? bebas. Biar lebih mudah. Mas Inwan. Mas Iwan apa Mas Inwan? Iwan. Mas Iwan. Iwan Fales. Bukan Iwan Fales ya? Enggak udah fals kok. Udah api. Ya, baik, gimana Om Iwan? Ini Om Iwan. Jenengan pemilik kafe Segunung. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Om Iwan ini memilih bisnis ini di bidang ini karena terinspirasi dari apa, Mas? Mas Om, salah lagi nih, Mas ini. Sebenarnya kalau terinspirasi juga enggak ya. Kalau bisnis ini sebenarnya saya lihat apa ya? Ini sebenarnya kan saya tuh berawal dari hobi saya dan hobinya istri saya. Hobi masak, hobi bikin kafe atau? Iya, enggak kalau bikin kafe enggak. Jadi hobi saya itu adalah barang-barang seperti ini ya kan, kayak barang-barang tua seperti ini. Jadi memang konsep tempat kuliner saya ini kan konsepnya adalah tempat-tempat kayak kuno gitu kan, kayak lama gitu ya. Jadi ini rumah juga saya bawa langsung dari Jogja Gunung Kidul, saya bongkar, saya pindah ke sini. Berarti ini dulu berupa rumah? Jadi awalnya ini sebenarnya saya nggak niat bikin kafe, niatnya memang ini sebenarnya niat rumah. Ini bikin rumah saya, bikin rumah memang untuk saya tinggalin, saya buat santai sama istri saya. Tapi ternyata daerah sini ternyata banyak tempat-tempat kuliner ya Mas ya. Dari situ akhirnya istri saya, loh Mas aku senang masak sih Mas. Iya. Ya ampun aku masak nanggone omah iki kok buka warung, buka kafe, buka kuliner. Dia bilang gitu. Terus gak apa lah kayak gitu. Ya udah akhirnya buka gitu akhirnya. Buka kafe. Berarti dari terinspirasi hobi masak, terus memang suka dengan hal-hal yang unik, yang kuno-kuno seperti ini. Iya. Jadi sebenarnya di rumah saya tuh saya punya kebiasaan ya sama istri saya. Kebiasaan saya tuh pokoknya kalau kita punya rezeki sedikit gitu ya, saya nggak mau masak deh gitu ya, masak. Hobi saya pokoknya istri saya pokoknya masak gitu ya. Semakin banyak masak semakin seneng dia. Iya. Ya akhirnya ketika dia masak, saya panggil semua tetangga-tetangga, masuk ke rumah saya gitu masak makan gitu bareng. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau buka bisnis kuliner ini sebenarnya bukan terinspirasi ya, tapi dari kebiasaan gitu ya. Dari kebiasaan istri saya masaknya banyak untuk tetangga lah, untuk teman saya kerja lah, segala macam. Akhirnya kalau mau buat bisnis kuliner seperti ini ya bukan hal yang tidak kaget kalau masaknya banyak akhirnya gitu ya. Jadi bikin tempatnya seperti ini, terus istri saya suka masaknya banyak, ya wis nggak sesuatu hal yang nggak biasa, udah biasa sudah gitu ya. Berarti dari kebiasaan menjadi sumber rezeki. Iya. Seperti itu Mas ya. Ya, alhamdulillah. Memang kalau kuliner itu kan rezekinya cepet ya. Iya. Habis beli sayur, dimasak dijual, dibayar gitu ya. Tapi kalau bisnisnya bukan kuliner kan nggak gitu Mas. Kalau kuliner kan kalau selain misalnya bisnis yang lain gitu ya, kadang-kadang bayarnya mundur. Kalau makan kan nggak mungkin bayarnya mundur. Ya nggak bisa ngutang. Misalnya kalau di waktu SMA gitu. Iya. Atau kalau di kantin beda lagi ya gitu ya. Ini bukan kantin ya Mas ya. Gitu ya. Tapi lebih enaknya adalah bisnisnya cepat. Ya cash flow-nya cepat. Gitu. Jadi gini Mas. Pak lagi Mas Semarang, Mas Adi Semarang ya kan, aman. Kan di sini tuh saya lihat kafe semua ini Mas. Kafe, konsepnya tuh kafe dan kekinian. Tapi jenengan niki kok konsepnya kuno, itu gimana itu kok bisa? Ya semua orang bertanya seperti itu ya. Mas konsepnya bagus ya, konsepnya kuno, konsepnya ini konsep yang jujur saya tuh nggak pernah tahu ini konsep ya gitu ya. Karena memang mungkin konsep otak saya memang suka hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi saya bikin seperti ini bukan saya sengaja bikin seperti ini. Memang saya suka seperti ini gitu. Saya suka hal-hal yang kayak misalnya rumah
kuno, barang-barang kuno, barang-barang antik. Itu saya suka banget gitu ya. Jadi kalau di sini saya suruh bikin kafe yang kayak teman-teman yang di sini, saya malah nggak bisa Mas gitu ya. Jadi saya mesti pakai konsultan nih. Saya lihat bisnis-bisnis di sini kebanyakan udah profesional ya, menggunakan konsultan-konsultan ya. Di sini kami tidak menggunakan konsultan. Berarti ini dari idenya jenengan? Jadi ide saya yang arsitekin juga saya sendiri sama istri saya. Dari menunya juga? Iya, dari tempat ini semua layout-layoutnya segala macam, dari ibarat kerikilnya sampai ribetnya tuh saya semua dari berdua sama istri saya, dibantu tukang Mas. Tukang dewe lah, gitu ya. Jadi kalau tempatnya memang ini tanyanya milik jenengan? Iya, kebetulan gitu. Mungkin kita dulu mau dibikin rumah di sini, tapi karena dilihat sekeliling kok rame kafe, jadi tercetus ide, bikin kafe aja. Iya, jadi pertama itu adalah kalau gang sini sebenarnya, menurut saya bukan pilihan pertama ya untuk komplek kafe yang istilahnya ini kan kafe DPR yang udah hype lah ya di sini. Ini bukan pilihan pertama di sini. Ini pilihan termasuk pilihan ketiga sampai keempat. Pilihan pertama ada yang di sebelah sana, di sana. Kita tuh termasuk pilihan terakhir. Nah, kebetulan saya waktu lewat sini, loh kok udah ada beberapa kafe di sini. Sebenarnya kafenya masih belum banyak. Mungkin ada sekitar 3. Waktu saya lihat tanah kita ini baru 3-4 kafe lah yang ada di sini. Lah itu malah inspirasinya dari situ. Gitu ya. Itu ya, kalau gitu saya lihat memang kafenya bagus-bagus ya. Yang di sebelah sana itu bagus, yang di sebelah sana bagus. Kalau saya buat gini, saya kalau buat bagus-bagus seperti itu saya mungkin tidak bisa gitu ya. Tapi kalau saya membuat yang unik dan antik, saya mungkin bisa gitu loh. Akhirnya saya, kalau pertanyaannya kembali ke pertanyaan Mas tadi, kenapa kok ini unik ya? Memang sebenarnya saya suka sekali hobi barang-barang seperti ini. Dan hobi saya memang, hobi istri saya memang masak-masak tradisional. Istri saya tidak bisa masak-masak yang bikin spaghetti, bikin pizza, yang seperti kafe-kafe, tidak bisa. Jadi berdua ini kayaknya nyambung aja gitu ya. Satunya tentang bangunan tradisional, tentang barang-barang tradisional, antik dan segala macam. Istri saya sukanya masakan-masakan yang berbau Jawa dan segala macam. Jadi akhirnya timbullah ide seperti itu dan akhirnya berbisnis kuliner ini Mas. Itu ceritanya. Menarik sekali ceritanya. Jadi Mas Iwan, mungkin konsep seperti ini apakah terinspirasi dari masa kecil di desa yang mungkin orang desa itu rumahnya kayak gini semua sehingga tercetus ide seperti ini? Itu jawabannya 1000% benar gitu ya. Jadi saya waktu kecil itu saya tinggal di Surabaya saat ini. Sebelumnya orang tua tinggal di Surabaya, tapi sebelum itu saya dari kecil, dari umur 5 bulan sampai umur 11 tahun saya tinggal di Sragen. Sragen itu kota Jawa Tengah ya, yang di sana ya, yang dekat Solo. Jadi waktu itu saya tinggal di rumah ya seperti ini rumahnya. Ya, jadi ketika saya bangun tidur ya kan, bangun tidur itu kan waktu kecil saya bangun tidur saya lihat langit-langit gentengnya seperti ini gitu ya. Nggak ada plafon gitu. Nggak ada plafon. Ya, jadi saya teringat masa lalu saya ketika saya di Jawa Tengah kan gitu ya kan. Jawa Tengah itu hampir sama kalau kita ngomongin bangunan ini ya, bangunan Jawa Tengah. Bangunan Jawa Tengah itu pendek. Jadi kalau Mas lihat itu pendek. Sama seperti saya waktu tinggal di Sragen itu rumahnya waktu itu saya tinggal di rumah salah seorang juru masaknya kabupaten ya. Saya ngekos waktu itu, istilahnya ngekos kontrak lah. Rumahnya tuh kayak gini gitu loh. Jadi saya 11 tahun masa indah saya di kota Sragen itu akhirnya menginspirasi saya yang seperti pertanyaan jenengan tadi itu untuk saya membuat seperti ini. Nah, tapi untuk mewujudkan berapa puluh tahun yang lalu itu kan juga saya perjalanan. Iya, ya jadi kan proses. Iya kan. Akhirnya rumah-rumah seperti ini tidak murah kan. Gitu. Kalau dulu rumah seperti ini memang wajar, tapi kalau zaman sekarang rumah-rumah seperti ini kayak kayu-kayu lama seperti ini juga akhirnya juga butuh biaya kan gitu ya. Ketika saya ada biaya, saya mulailah itu dan makanya saya kepingin punya rumah sama waktu saya kecil gitu ya. Di Sragen dulu. Waktu saya membuka mata gitu kan, saya lihat genteng-genteng lama, lihat langit-langit ya, terus lihat lampu-lampunya sih pun saya buat seperti waktu saya kecil. Ini kan apa yang namanya? Jimar. Ya, ini namanya Petroma. Ya. Kalau di tempat saya di Sragen sana, Petroma itu memang untuk teras. Yang di dalam itu memang ada kayak lampu-lampu yang gantungan zaman-zaman dulu itu ya. Terus saya sampai nyari, terus saya sampai hunting untuk barang-barang itu biar ketika saya bangun tidur mata saya sama seperti waktu saya di Sragen. Jadi benar sekali. Keren sekali Mas Iwan ini. Kalau untuk makanannya itu memang makanan tradisional khas
Jawa Tengah Sragen tadi yang ada di hampir menu? cita rasanya hampir semua masakan khasnya Jawa Tengah gitu ya. Kita dari menunya tuh dari menu yang pasti kalau yang umum ya, orang umum yang paling spesial itu adalah makanan gudeg ya. Gudegnya pun gudeg kering, gudeg Jogja gitu ya. Dan terus habis itu kalau kita makan apa namanya pisang gorengnya tuh ya, itu pisang goreng khas Solo itu. Jadi pisang gorengnya dimakan sebenarnya bukan pada saat panas, pada saat dingin. Pisang gorengnya pisang goreng raja, iya. Kalau jajan-jajannya, terus minuman-minumannya itu minuman-minuman zaman dulu kan, di situ ada kayak temulawak, ada apa namanya coffee beer. Jadi itu makanan minuman di warung ketika saya masih kecil itu semuanya. Terus makanannya pun makanan-makanan sehari-hari kayak lodeh lombok, kayak kare ayam itu. Botok. Iya. Ada botok. Botok-botoknya apa namanya telur asin. Wih, mantap. Jadi apa ya, itu makanan-makanan zaman dulu ya gitu ya. Dan itu istri saya memang jagoan di spesial di makan-makan itu. Di desa itu iya, karena istri saya itu dapat resep dari ibu saya. Ibu saya waktu itu kan saya waktu di Sragen kan tinggal sama ibu saya di sana. Kebetulan saya tinggal bersama salah satu apa namanya juru masak kabupaten. Sehingga resep itu turun ke ibu saya ke istri saya, dirapikan lah sama istri saya. Jadi cita rasanya kalau memang aslinya itu cita rasanya Jawa Tengah. Cuman lidah orang Sidoarjo, Jawa Timuran tidak bisa disamakan. Makanya kita agak sesuaikan lah masakan. Yang paling the best itu di sini apa, Mas? Kalau untuk menu reguler itu the best-nya itu adalah menu sini malah. Namanya kotokan P. Kotokan ikan P. Nanti Masnya boleh coba. Siap, nanti saya coba. Ya, betul. Itu paling laris lah di sini gitu ya. Kita sampai waktu sebelum PPKM itu sampai berapa kilo ya, dalam satu hari itu bisa habis gitu ya. Waktu PPKM sini yang paling cepat tetap kotokan P. Itu untuk menu reguler ya. Ada menu-menu spesial gitu. Menu spesial ini tidak setiap hari. Oh, hari tertentu kayak misalnya gudeg Jogja. Gudeg Jogja itu juga cepat. Paling dalam waktu 4 jam, 5 jam habis. Terus ada menu-menu spesial ketika hari raya kemarin itu kita ada menunya adalah ketupat sayur, terus habis itu opor. Jadi ada menu-menu spesial tergantung harinya apa. Kayak kemarin, jadi kayak momen-momen gitu. Iya, kayak misalnya momennya kemarin ada momen satu apa namanya momen malam satu suro gitu, kita masakan yang khasnya satu suro itu apa kayak gitu-gitu. Ada apa bubur suro kayak gitu. Jadi apa ya, ini sebenarnya saya bilang makanya namanya adalah Omah Sego dan Kopi. Bukan warung sego dan kopi, bukan resto sego dan kopi, tapi Omah Sego dan Kopi. Wih, ini kopi yang spesial di sini. Iya, ini namanya kopi tubruk ya toh. Sebenarnya kalau ngomong kopi spesial, semua kopi hampir sama. Cuman mungkin penyajiannya kan kita menggunakan cangkir yang waktu masih kecil juga ya kan. Cangkir-cangkir seperti ini yang ada di Jawa Tengah itu. Jadi kadang kalau orang minum itu karena bukan isinya ya, tapi penampilannya dan segala macam itu membangkitkan kita pada masa lalu kita ya kan. Tapi kalau ngomong kopinya juga, ini juga kopinya juga enak. Kita juga kopi tubruk. Jadi kopi tubruk itu ampas sama kopinya itu jadi satu. Oh, jadi satu. Nah, ini yang tadi apalagi nih? Ini yang tak sampaikan tadi. Ini pisang goreng. Ya, ini pisang goreng. Ini pisang goreng raja, pisang goreng manis. Nah, ini pisang gorengnya ini nih sebenarnya disajikannya tuh pada saat dingin malah. Loh, biasanya kan panas ya. Pas enak-enaknya lagi panas. Ini biasanya menu-menu angkringan Solo. Angkringan Solo itu biasanya, kalau angkringan Jogja jarang ada pisang goreng seperti ini. Kalau angkringan Solo itu ada kayak gini. Dan ini menunya biasanya disajikan dalam kondisi dingin. Gitu. Bukan dingin anyep es ya, bukan ya, tapi dingin biasa. Karena lama. Saya boleh coba ya, monggo. Gitu ya. Nanti aja. Jadi yang membedakan ini pisang goreng Solo sama pisang goreng yang biasanya di sini tuh. Kalau pisang goreng Jogja kebanyakan adalah pisang gorengnya adalah pisangnya pisang kepok. Pisang kepok ya jenisnya. Kan? Jenisnya pisang kepok. Kalau ini adalah jenisnya adalah pisangnya pisang raja, tapi bukan pisang raja biasa. Pisang raja yang biasanya sudah agak endalu ya, kalau orang bilang Jawa itu udah endalu, itu agak hitam itu ya. Jadi kita tuh belum tentu ada bahannya, Mas. Bahannya belum tentu ada. Karena di pasar kita cari pisang raja yang bagus malah. Pisang gorengnya masih bagus itu malah nggak bisa dibuat gini. Jadi ya nggak keluar karamelnya. Belum dalu. Ini nggak pakai gulanya sedikit banget, tapi rasanya sudah kayak menutupi gulanya semua. Ini nanti ditunggu dingin aja. Boleh. Mantap. Siap gitu ya. Jadi ini adalah menu-menu menu jajan yang paling banyak laku ya ini.
pisang goreng. Iya, pisang Jawa goreng Tengah. Jawa Tengah khas gunung. Khas kita gunung. pisang khas gunung. Yang ada hanya di segunung. Iya. Di lain nggak ada ini. Iya, bahkan teman-teman yang mempunyai resto-resto yang seperti ini beberapa kan aja main ke tempat saya kan. Yang suka barang antik juga tuh main ke sini. Ini gimana ya caranya membuat pisang goreng ini? Saya juga nggak ada yang spesial sebenarnya. Pisang gorengnya ya cuman pisang goreng yang sudah pisangnya sudah agak hitam itu kita goreng dicampur sama tepung udah gitu aja sebenarnya. Nggak Bisa menghasilkan rasa yang nikmat dan menjadi favorit. Jadi favorit di sini gitu. Gitu. Jadi ketika orang kesini nih, terus pertama kali melihat tempat kayak gini tuh responnya gimana? Kebanyakan kebanyakan orang-orang yang usianya di atas 30-an ya, 30 35. Tapi kalau anak-anak biasanya kan kalau kafe-kafe di sini kan yang datang kan kebanyakan kan anak-anak muda yang usianya 20 sampai 30 tahun ya. Itu mereka cuma foto-foto aja kalau 20 sampai 30. Tapi kalau usianya di atas 30 bahkan 40 sampai 50 tahun mereka bisa berlama-lama di sini. Mereka sampai nostalgia. Gitu. Terus biasanya kami setelkan musik-musik gending-gending Jawa. Sampai ada yang ketiduran juga di sini ya kan. Ada yang setiap hari ke sini. Mungkin sama kena angin yang silir-silir gitu ya. Dulu sempat saya mau kasih AC waktu itu. Ada AC-nya udah saya siapkan, terus ada orang tua-tua datang gitu. Ngapain kamu kasih AC ini? Enggak dibolehin. Enggak boleh, ini udaranya harus asli nih. Oh iya oke Pak siapa gitu ya kan. Jadi responnya adalah kalau ditanya responnya gimana? Responnya macam-macam, ada yang ngantuk-ngantuk sampai di sini, datang, wah bagus banget ya lihat kayak gini. Dan ini juga Pak bagusnya sebelah mana ya Pak? Mungkin Mas Iwan sudah terbiasa setiap hari ke sini. Iya, gitu bagusnya karena ya dia mungkin beliau yang datang ke sini mungkin ya saya bilang beliau karena udah kebanyakan 45 50 tahun yang datang ke sini ya kan keluarga gitu ya. Dia datang mungkin ya sama seperti saya pengen membalikan masa-masa lalu dia juga di rumahnya kakeknya dia atau neneknya dia di desa mungkin seperti itu Mas. Kalau untuk anak-anak mudanya apa memang banyak pengunjung anak muda juga ke sini? Saya bilang kalau anak muda banyak juga ya, anak muda banyak, tapi kebanyakan anak muda ini bukan customer kita yang loyal gitu ya. Maksudnya bukan loyal itu artinya yang datang ke sini memang menikmati ini bukan ya, cuma datang ke sini karena ini aneh, unik, akhirnya dia foto-foto, ya udah selesai gitu ya kan. Bisa jadi besok nggak datang, bisa jadi nggak datang. Tapi kalau kita udah punya customer loyal sudah, yang usianya memang kebanyakan yang datang ke sini keluarga. Memang ini keluarga. Karena namanya juga omah kan. Kalau omah kan berarti kan omah dewe gitu. Iya. Yang datang kebanyakan keluarga, terus bapak-bapak, yang ibu-ibu yang sudah usia 45 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Jadi segmen kita itu kebanyakan memang orang-orang yang sudah bekerja, Mas. Yang merindukan masa-masa lalu. Gitu kira-kira. Mungkin besok kalau ibu saya tak ajak ke sini saja biar nostalgia lagi. Iya, biasanya gitu. Kebanyakan kalau ke sini teman saya ya kan usianya kan sama saya. Wah, nanti bapak saya tak ajak ke sini. Mesti itu. Responnya seperti itu. Wah, nanti ibu saya tak ajak ke sini. Mesti seperti itu gitu ya. Terus sama kalau siang gini kan kebanyakan orang-orang kan makan siang. Makan siang tuh udah banyak. Udah konsepnya nostalgia banget, makanannya juga nostalgia banget, udah cocok itu. Iya, jadi ya wis konsep ini sebenarnya bukan terencana tapi tidak terencana. Karena hobi masak dan senang dengan konsep yang nostalgia desa terciptalah gunung. Jadi apakah usaha tradisional seperti ini Mas bisa membantu perekonomian para petani dan juga pedagang lainnya? Kalau masalah ini kan vendor itu kan juga ada vendor ya kalau saya bilang ya orang yang memasukkan barang ke tempat saya ya. Saya ini prinsipnya teman dulu ya gitu ya. Teman jadi rekan. Iya, saya utamakan teman dulu gitu ya. Kalau kan banyak juga yang teman-teman punya usaha yang nyuplai beras, terus ada nyuplai kopi, terus nyuplai makanan-makanan itu yang saya utamakan dulu. Jadi saya ya memang usahanya usaha saya, tapi paling enggak itu bisa memberikan kebaikan buat orang-orang sekitar saya dulu gitu ya kan. Kalau orang di luar sekitar saya kan saya nggak kenal gitu ya. Kayak misalnya kayak beras, terus pisang. Kalau pisang saya sih ngambilnya di sulit ya. Kalau pisang ini kan barangnya kan memang kadang-kadang saya ngambilnya di pasar, pasti di pasar. Tapi kalau beras terus minyak goreng dan segala macam saya ngambilnya di teman-teman saya. Jadi untuk meningkatkan ekonominya teman dulu. Jadi tidak bermanfaat untuk diri sendiri tapi juga orang lain. Iya. Jadi ya kemarin misalnya saya pengen
menyuplai sayur gitu tetangga saya. Oh nggak apa-apa gitu. Yang penting gini loh, hargamu tidak jauh lebih mahal daripada pasar gitu. Kalau hargamu sama aja, paling nggak sama pasar, pasti saya ngambil kamu deh. Saya nggak kenal orang pasar gitu ya. Saya kenalnya ada teman-teman saya sendiri. Gitu. Jadi konsepnya adalah ini buat kebaikan bersama lah, gitu ya. Plus juga karyawan-karyawan saya gitu. Jadi kebaikan bersama. Jadi itu dulu. Sebenarnya visinya itu dulu, gitu ya. Visinya buat kebaikan orang-orang sekitar saya dulu. Ya. Memang kalau mencari pisang yang galuh itu sulit sampai belusukan ke pasar. Ya gini, kalau kan kebanyakan mereka menjual barang-barang yang kualitasnya bagus dong. Ketika kualitasnya jelek itu malah yang kita cari. Iya. Ini malah kebalikannya ini. Iya. Sebenarnya bukan kualitas jelek ya, karena itu pisang sudah lama di situ, nggak laku, menghitam, itu yang kita cari malah. Yang malah dicari. Iya. Karena memang ciri khasnya seperti itu. Dan harganya pun juga murah loh. Jadi pertimbangannya yang manfaatnya banyak sekali. Iya. Udah murah, habis itu rasanya enak. Iya. Wus, Ya, gitu. terus kayak ngambil minuman-minuman, ada juga minuman temulawak sama coffee beer itu juga kebetulan pabriknya di dekat desanya istri saya di sana. Karena jauh tempatnya, ini ada beberapa teman-teman yang suplai itu. Saya juga nyuplai itu juga. Ya udah kamu bantu aja suplai saya. Yang penting kamu ngambilnya juga nggak banyak-banyak, karena kami pun jualnya juga nggak mahal-mahal. Coffee beer itu Jombang. Jombang Ngoroh. Ngoroh. Nggih. Berarti langsung dari Jombang Ngoroh sana. Iya. Jadi lebih terjangkau. Iya, betul. Jadi biar tamu-tamu yang ada di sana tuh membawa masa lalunya ke sini. Kan itu kan minuman masa lalu ya. Tapi saya tahunya malah baru-baru ini ada coffee beer. Saya kira tuh coffee beer ada Kopi ada bir ya? birnya. Oh, enggak. Saya itu ditertawakan sama teman saya. Ya, enggak boleh. Di sini tuh udah dicanangkan sama, mungkin saya dengar juga dari Jawa Timur, dicanangkan adalah kawasan wisata halal. Jadi di kawasan sini tidak boleh menjual barang beralkohol atau haram lah ya, halal. gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah barang-barangnya halal, makanannya bersih, halal, dijamin bersih, dan dijamin enak, nostalgia. Iya, itu yang penting semuanya happy, everybody happy lah. Iya. Jadi memang coffee beer ini memang namanya bir tapi tidak beralkohol. Iya, nggak beralkohol. Dan biasanya itu ini. Oh ini ya, coffee beer. ini. Iya, ini yang Ya. saya pernah minum dan ditertawakan sama teman saya. Jadi ini itu ya kan, coffee beer dan temulawak ini biasanya dulu waktu saya kecil dia tuh tampil di warung-warung gitu ya kan, warung-warung pinggir-pinggir, desa-desa pasti ada ini gitu. Dan waktu saya nyoba kan, rasanya masih sama seperti yang dulu. Jadi ketika saya minum, saya terbayang-bayang masa lalu. Enggak lebay mas ya. Memang seperti itu harusnya. Ya ini kopi beer dan temulawak. Ini kopi tuh bro. Ini gulanya dimasukkan atau memang sesuai selera? Sebenarnya ini ada gula tuh, ada gula putih, ada gula merah. Ini kebetulan yang dikasih sama masnya tadi gula putih. Boleh ya. dicoba ya? Boleh, coba yuk, monggo. Ini yang gula merah yang mana ini? Ini enggak, ini gula putih semua. Gula putih semua. Gula merahnya enggak ada. Kalau langsung pahit ini? Pahit gitu. Pahit. Kalau saya sendiri, saya suka minum kopi yang pahit memang. Tanpa gula. Tanpa gulanya gula. sedikit. Ya, gitu dan ya? ini minuman saya setiap pagi. Ya kan. Kalau orang kan ada beberapa orang yang kalau kita nggak minum kopi itu kan bisa dibilang goblok ya. Jadi bingung semua kurang gitu. berkelas gitu. Nah, iya, enggak bukan berkelas, tapi nggak nyaut, otaknya nggak nyaut. Nah, saya termasuk orang yang seperti itu. Saya termasuk orang yang minum kopi pahit setiap pagi. Biar terbuka wawasannya harus Iya. minum kopi dulu. Zaman dulu kan orang kan saya habis- coba dulu. Iya. Kopi segunung. Iya. Biasanya tuh ada, kalau zaman dulu itu rokoknya tuh bukan rokok ini kan. Biasanya Mantap. Ini tanpa gula ini loh. Pahit ini. Saya ngikutin versinya Mas Iwan. wah, sebenarnya kalau minum kopi tuh harus pahit. Harus pahit. Iya kan, orang zaman dulu kan gitu. Ada dua versi. Kopinya pahit banget atau kopinya manis banget. Jadi kan lagi kental gitu ya kan. Lagi dan kental gitu ya. Kita ini biasanya rokoknya rokok klobot. Saya ada rokok klobot itu. Ada rokok ngobot juga. Rokok klobot itu rokoknya juga Yang dari godong jagung itu bukan? yes, gitu kayak gitu. Oh. Zaman dulu kan gitu. Ini Iya, udah iya. siapkan. Orang-orang yang datang ke sini, bapak-bapak yang di sini, Pak, jenengan mau rokok klobot? Tuh ada, saya siapkan. Tapi memang dijual di sini atau khusus Karena yang rokok minta klobot nggak semua, saya minta yang saya kasih. Jadi saya nggak usah bayar lah, gitu ya.
Saya cari rokok klobot yang pabrik rokok klobot itu ada di. Ada pabriknya juga. Enggak, saya beli. Beli. Ya, jadi beli beberapa nih kalau mau rokok klobot monggo gitu ya. Jadi biar suaranya ada teman-teman gending-gending lawas di sini nongkrong-nongkrong di mana? Pinggir sini sambil rokokan orang tuh udah. Aduh. Balik masa lalunya dia ya Sambil sudah. lihat bangunannya. Aduh. Iya. Gitu. Memang Nostalgia apa banget. ya kalau orang bilang itu konsep ya, tapi saya nggak ngerti kalau itu konsep gitu. Ternyata jadi konsep gitu ya. Iya. Jadi selain usaha kafe ada usaha lagi ya? Ya, Selain ini. kalau usaha sebelumnya kan saya kan memang usahanya di financial konsultan. Kebetulan sekarang saya barusan aja saya ada usaha logistik gitu ya, logistik. Jadi menyewakan beberapa kendaraan, tapi kendaraannya besar mas. Truk, Oh, yang tronton itu. trailer gitu. Itu usaha saya. Itu sama ini duluan mana? Sama ini Nah, duluan yang tadi mas. sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan, masih ada. Jadi usaha itu udah lama. Kalau usaha yang financial konsultan sebenarnya itu dulu sebelum saya bekerja di financial konsultan saya bekerja di bank mas. Saya memang orang bank. Sejak dari kuliah, lulus kuliah sampai tahun 2016 saya kerja di bank. Saya di lending officer di komersial. Jadi ya saya bisa ketemu sama orang. Saya sering ketemu banget sama orang-orang pengusaha dan itu membuat saya terinspirasi menjadi pengusaha. Dan sekarang terciptalah apa tadi? Iya, Akhirnya usaha dengan- saya ya, portofolio usaha saya. Oke. Jadi waktu itu kan saya lihat pengusaha, oh bisa jadi pengusaha ya. Selama ini kan saya cuma sebagai partner beliau kan, gitu ya. Saya kan bank itu kan partner kan. Saya sebagai karyawan banknya menjadi partner dia. Saya memang di banknya saya bagian yang langsung berketemu dengan customer gitu ya. Namanya RM gitu ya, relationship manager. Waktu itu saya itu. Jadi terus terakhir saya jabat lah ya, istilahnya di bank saya ada jabatan gitu ya. Saya bilang sampai kapan saya bekerja di bank ya, meskipun udah dengan jabatan yang sudah oke, tapi waktu saya habis buat kerja saya udah nggak ada waktu buat keluarga gitu ya. Dan inspirasi pengusaha itu yang membuat saya bisa pindah ke kuadran ya, gitu ya, ke kuadran usaha ini gitu. Bagus sekali, ini inspirasi banget Iya, saya. ya tapi saya masih baru. Oke. Jadi berbicara masalah bisnis kuliner mas, kan kuliner itu bisnis yang mungkin bisa saya katakan mudah karena kita jual makanan, minuman saja. Cuman di sini kan pasti ya saya percaya dan saya sudah merasakan rasanya enak. Habis itu pelanggan juga, apalagi kalau momentum-momentum kayak gudeg tadi, banyak orang kesini. Itu untuk mengontrol supaya konsisten seperti itu terus kayak rasanya, habis itu mungkin pelanggannya itu seperti apa? Gini, saya ini kan bisnis kuliner ini kan baru ya mas ya, bisa dibilang baru ya. Kalau mas bertanya masalah kontrol dan segala macam, jujur itu saya kontrol setiap hari sendiri ya. Saya setiap pagi memang ke sini, memang saya berangkat setiap pagi sini Mencicipi rasa. Jadi saya nyampe di sini biasanya ya kayak tadi ya, jam setengah 9, jam 9, tapi koki saya sudah jam setengah 7 sudah mulai masak, jam 8 sudah mulai matang, kita kan buka jam setengah 9. Itu hampir setiap hari saya cicipi. Semua masakan saya cicipi gitu ya. Kalaupun itu berubah pasti saya protes. Saya orang pertama yang ngomel di sini gitu ya. Jadi kalau mau bertanya masalah controlling, saya masih belum profesional. Jadi jurinya Master Chef ini. Ya, karena kan saya dulu kan pekerjaan saya kan di bank kan adalah seorang relationship manager tuh kan sering ketemu banyak orang, banyak klien, terus sering keluar di luar kan. Saya suka makan kan, hobi saya makan gitu ya. Kalau orang punya restoran terus ternyata rasanya berubah, itu orang pasti kan nggak balik ya. Iya biasanya pasti. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan saya tuh sekarang tuh kontrolnya tuh agak bawel. Bahkan sama istri saya yang bagian masak kan, ini kan istri saya kan memang yang masak istri saya. Kokinya tapi kan, istri sendiri. Enggak, tapi sekarang udah ada kokinya kan. Udah ada kokinya sehingga saya setiap hari pas pagi gitu ya, saya pengen makan ini coba. Lama ya nggak keluar gitu, saya pengen makan ini gitu. Saya kok gini ya, saya udah bawel gitu ya. Memang kok pertanyaan itu memang penting ya hal untuk masalah rasa, karena kalau misalnya kita jualnya adalah minuman-minuman instan yang dijual biasanya di tempat-tempat seperti ini kan, kayak Milo instan, terus produk-produk kopi-kopi yang kopi susu itu kan gampang. Dia tinggal berapa itu rasanya sama. Tapi kalau masakan itu rasanya bisa berubah-berubah loh mas. Iya. Makanya ketika supaya nggak berubah-berubah, saya sering kesini, saya kontrol langsung kesini, rasanya berubah, saya bawel gitu. Saya berubah, saya bawel. Kenapa kok berubah? Bisa jadi bumbunya kebanyakan dan segala macam. Itu cara kontrol saya langsung seperti itu. Saya langsung kontrol sendiri. So far masih saya kontrol sendiri. Masih baru kok gitu saya.
Yang ngontrol jenengan sama-sama istri juga. Sama istri gitu ya. Tapi Rasanya kalau bapak juga bisa masak. saya nggak bisa masak. Tapi kontrol bisa. Iya. Saya ini ahli makanan aja, ngincipin aja. Kurang manis apa kurang pedes apa kurang asin. Iya, saya tengen. Misalnya saya tengen ya. Tengen itu kalau orang Jawa bilang tengen itu kan macam-macam ya, tengen di telinga, dirasa saya sedikit beda aja saya udah ngomel, saya udah tahu gitu. Ini kok rasanya beda. Gitu ya. Itu mungkin yang menjadi kunci bagi para pembisnis terutama di bidang kuliner. Ya, karena memang bisnis kuliner ini yang penting itu adalah kualitas makanan ya. Itu nomor satu. Ya, pertama nomor satu sih sebenarnya konsep ya tadi. Konsep, Ya. benar. Karena saya tadi tidak memberikan konsep, sehingga saya bilang itu bukan nomor satu. Saya nggak ngerti ternyata jadi konsep gitu ya. Ternyata saya memang paling menjaga tuh makanan. Ya, kalau makan jangan sampai makanan ini waktu disajikan nggak enak, Turun atau mungkin berubah, ya berubah gitu ya. Yang penting jangan mengecewakan konsumen. Yang paling sebenarnya bukan nomor terakhir, ini juga nomor pertama juga. Semua nomor pertama itu adalah servis ya, tersenyum, orang tersenyum. Karena saya dulu biasa kerja di bank ya, Di bank itu kan full service ya. Orang ibarat kata satu langkah aja sudah senyum istilahnya ya kan? Itu akan saya bawa. Jadi ilmu seperti itu saya bawa. Senyum adalah sedekah itu. Iya, gitu ya kan. Harus senyum, nggak boleh senyum. ya. Sama siapapun, sama Murah tamu senyum. siapapun murah senyum. Kalau udah muka ditekuk gitu, wah, Aduh. udah saya panggil pasti karyawan saya. Kamu jadi kamu ada masalah apa? Kamu habis putus cinta ya? Nah, patah putus cinta, putus apa gitu ya kan? Dipecat juga enggak, kalau kamu makan senyum ya kan? Gitu. Iya. Jadi untuk mensiasati naik turunnya harga pokok itu gimana Om menyiasatinya? So far sih tidak terlalu ya, harga pokok juga nggak terlalu berubah-berubah ya selama ini gitu ya. Harga pokoknya itu nggak terlalu signifikan, nggak kok. Yang pasti makanan saya tidak akan saya kurangi bumbunya, makanan saya juga nggak saya kurangin lebihkan, nggak, ya pokoknya tetap gitu. Naik turunnya harga tetap harga sama sih gitu ya. Saya nggak akan kurangi kualitasnya gitu ya, karena itu standar saya sudah gitu ya, jadi nggak akan saya kurangi. Jadi memang itu yang menjadi apa ya, tantangan pasti. Iya. Buat meskipun harganya naik turun tapi kualitas rasa itu harus di. Kalau naik turunnya tuh biasanya tuh cuma musim-musiman, biasanya kayak Lombok itu biasanya pas Iya, musim hujan harganya naik banget. Ya paling ya nggak signifikan lah, nggak terlalu. Ini mungkin karena udah dulu ini kita break dulu, nanti kita lanjutkan, kita selesai. Oh iya, oh, moga silakan. Jadi kita break dulu, kita lanjutkan ke segmen kedua. Oke? Jangan kemana-mana ya. Halo Sobat Intai, sekarang kita punya program baru nih, yakni Games Intai, di mana game ini akan berhadiah yang menarik tentunya untuk Sobat Intai. Makanya jangan lupa ya, tonton terus info santainya. Terima kasih. Kembali lagi ke Ngosan Ngobrol Santai. Tadi kita tersedia karena sholat zuhur, kita kembali lagi ke segmen kedua bersama Mas Inwan. Ya, gimana Mas Ayu? Jadi Mas Inwan, ini kan makanan tergolong tradisional. Ya. Supaya bisa tidak ketinggalan zaman itu gimana, Mas? Kalau ketinggalan zaman jelas iya ketinggalan Iya. zaman ya. Tapi bagaimana supaya nggak mensiasati ini sebenarnya lebih ke makanannya ketinggalan zaman atau konsepnya ketinggalan zaman atau gimana? Menurut apa? Mungkin dari rasanya juga, dari konsepnya juga. Oh iya ya. Jadi memang kalau untuk Segunung Omah dan Segunung Omah Goreng Kopi ini memang jujur kami ini sangat idealis ya. Sangat idealis mengenai mulai dari tempat sampai makanannya. Itu sangat idealis. Idealis itu artinya tuh kita tidak memvariasi makanan ini dicampur dengan yang baru. Ya, mungkin kalau nanti ya insya Allah ke depan kita mau buka hal yang baru, itu mungkin idealis kami akan kami akan lunturkan. Tapi kalau untuk yang Omah Goreng Kopi ini, untuk mensiasati supaya nggak ketinggalan zaman, memang kita sengaja untuk ketinggalan zaman memang. Justru malah disengaja. Karena ketinggalan zaman inilah kita menjadi hal yang membuat ini malah unik, malah ini menjadi keistimewaan kita gitu ya. Ya mungkin nanti ke depannya kalau kita ada rezeki lagi, kita akan buka lagi yang mungkin menu-menu ketinggalan zaman yang tadi itu dan tempat yang ketinggalan zaman itu akan kami lunturkan supaya nanti akan divariasikan dengan yang baru. Tapi kalau untuk khusus Omah Goreng Kopi ini memang ini tempatnya juga nggak besar ya. Biarlah orang yang masuk ke dalam sini ke bawah ke masa-masa lampunya nostalgia dia sehingga itu menjadi suatu keunggulan buat kami. Gitu ya Mas ya? Iya, gitu ya kira-kira. Jadi saya tadi kan masuk ke sini itu memang tak lihat dawet
saya tuh ngopi di kafe-kafe dimanapun itu Iya. dawet itu kayak nggak ada, mungkin yang ada kayak milk drink, kayak Iya. soft drink kayak gitu. Iya. Itu mungkin dawet itu daunnya seperti apa? Jadi gini, dawetnya itu nanti tadi saya juga akan keluarkan lagi dawet di sini ya. Dawet ini kalau ngomong dawet itu umum ya, semua orang tahu dawet. Dawet itu adalah makanan yang minuman yang isinya santan dan biasanya ada kayak dari beras gitu ya. Ini sebenarnya dawet ini adalah dawet yang diciptakan oleh istri saya tapi based on masa lalu saya ini. Oh, berarti Balik ada lagi. hubungannya sama masa lalu. Betul. Gimana, Jadi gimana ketika ini? saya waktu tinggal di Sragen dulu, ya kan. Ketika saya kemarin tinggal di Sragen itu kan dulu waktu saya masih kecil itu ada pabrik gula di sana, ya toh. Pabrik gula ini biasanya setiap kali giling, kalau giling itu kalau mulai jalan ya, pabrik gulanya udah mulai jalan kayak gitu, itu pabrik gulanya tuh sering mengadakan acara tuh kayak apa namanya kayak syukuran, sehingga biasanya ada pasar malamnya. Pasar Nah, malam. ya kan. Kalau di pabrik gula bisa ada pasar malam waktu itu. Di situ tuh ada penjual dawet, itu namanya dawet Pak Bolon namanya. Dawet Pak Bolon. Sekarang Pak sudah nggak Bolon. ada, ya. Sekarang udah nggak ada itu. Dan ketika saya habis mainan, kalau di pasar malam ada kayak Drumolen, terus ada kayak Gua Hantu dan segala Iya, macam. iya. Setelah saya capek mainan, saya selalu minta, Bu, Dawet. saya belikan dawet Pak Bolon itu. Bolon. Saya makan gitu. Dan cara penyajiannya, rasanya, dan isinya semuanya itu sama seperti dawet ketika saya minum waktu di Sragen kemarin. Waktu saya masih kecil. Ya, itu dawetnya itu ada tapi ketan hitamnya, Tapi ketan hitam. ya toh, santan, dan biasanya di situ juga ada kayak apa ya, kayak ya dawetnya tuh untuk yang hijau-hijaunya itu. Gitu. Tapi yang membedakan adalah kita menggunakan tape ketan hitam. Dan tape ketan hitamnya kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya, karena apa? Waktu itu saya bilang sama istri saya, kamu buatin dong dawet yang seperti yang saya inginkan tadi. Kan jadi lucu ya. Saya cuma menceritakan saja sama istri saya, dawetnya pokoknya seperti ini, itu butuh waktu 2 minggu waktu itu. Untuk membuat versi Iya. yang sama gitu. Salah, ganti lagi. Kalah, ganti lagi. Sampai seharusnya sama seperti yang dulu. Akhirnya terakhir tuh kayak gini, Mas. Nah, ini rasanya. Dan mangkok-mangkoknya pun saya harus samakan. Samakan. Apa namanya ketika makan itu kan pakai sendok yang itu ya, sendok bebek itu istilahnya. Iya, tahu. Harus itu. Jadi sama ketika Mas minum kopi ini ada gelas warna ini. Hijau. Ya, jadi sensasi makannya tuh hampir sama ketika waktu saya masih kecil tuh. Menyajikan yang dulu Iya, memang dawetnya nggak banyak kok, sedikit gitu ya. Tapi rasanya ngangen nih, orang bilangnya ngangen nih. Ya, gitu. itu membutuhkan waktu selama 2 minggu. 2 minggu menyamakan. untuk menciptakan atau menyamakan rasanya dawet seperti masa lalu saya di otak saya. Jadi saya ngomong sama istri saya, kamu buat dawet seperti ini. Oke, kayak gini rasanya. Enggak, salah, kurang manis. Oh enggak, kayak gini. Terus tapenya seberapa? Segini. Kurang tapinya enggak kayak gini rasanya. Akhirnya terciptalah itu selama 2 minggu tuh. Ganti. Kita akhirnya ketemu. Dan ini yang disajikan yang ada di Omas Seguno. Ya. Nanti kalau teman-teman penasaran gimana itu dawet apa tadi Pak siapa? Ya Pak Bolon. Pak Tapi Bolon. namanya di sini dawet Seguno. khas Seguno gitu Mas Ayu kira-kira. Siap. Jadi memang keren-keren sekali dari masa lalu dibawa ke Iya, masa jadi depan. ada setiap Anda duduk di sini kursinya tidak ada yang sama. Ya, di Iya, kursi ini, bener. kursi itu, jadi setiap kelompok tidak ada yang sama. Apakah di tempat situ sama, itu sama, tidak ada yang sama. Apa itu ada maksud tersendiri atau mungkin punya makna? Karena kalau rumah sama namanya bukan rumah, namanya restoran. Oh gitu, iya. Ini rumah, Mas. Ya, ini aja lincah ini dengan lincah itu aja beda sudah. Oh iya. Karena memang rumah ini Iya, bukan ini resto. rumah. Ini konsepnya rumah. Ketika Anda masuk ke tempat kami, Anda akan masuk ke dalam rumah. Rumah Tempo dulu dengan makanan-makanan khas Tempo dulu juga. Yang bisa dinikmati dengan tempo sekarang. Iya, Wah, keren sekali. gitu. Kira-kira. Jadi memang yang saya lihat sekarang ini Mas Imo, banyak sektor khususnya di bidang kuliner itu mengalami Ya. yang namanya kelonjakan Ya. grafik turun sekali karena COVID-19 pandemi. Itu Mas Iwan menyiasatinya gimana? Mensiasatinya? Alhamdulillah ya, kemarin ini kan saya buka, ini baru bulan April ya, bulan April. Kalau saya dibandingkan dengan, sebenarnya kalau bisa dibilang, saya dengan kafe-kafe yang di sini sebenarnya bisa dibilang saya tidak punya kompetitor ya. Karena kafe-kafe di sini kebanyakan jualnya adalah produk homogen, artinya produk yang sama. Mulai dari kopi mereka sajikan dengan
makanan-makanan apa frozen food ya. Kalau teman-teman di sini jualnya kan frozen food yang tinggal goreng aja. Kalau kami kan ribet food ya, gitu ya. Tadi bilang ribet food ya. Bikinnya ini ribet loh, gitu ya kan. Goreng dulu. Goreng pisang juga nggak tinggal goreng loh. Iya, nyari yang harus pakai tepung segala macam. Terus habis itu makannya pun makanan, gitu ya, makanan matang, gitu ya. Artinya kalau ngomong kompetitor di sini tidak ada kompetitor, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan disampaikan Mas Wahyu bilang agak turun ya, agak drop ya. Memang drop karena apa? Aturan PPKM yang ada di Indonesia ini, itu kan saya baca adalah dia tidak boleh melakukan dine-in waktu itu awal-awal ya. PPKM darurat namanya, itu tidak boleh melakukan dine-in. Kalau kafe-kafe tidak melakukan dine-in, apa kabar? Karena kafe kan lihatnya kan ada sisi dia pengen minum dengan suasana, ya kan, dan nongkrong kan, gitu ya. Alhamdulillah makanan menu-menu kami tidak hanya kafe saja sebenarnya, ada makanan, menu makanan. Yang ini makanan bisa dikirim gitu ya. Kalau Anda mengirim makanan kafe, kok seakan-akan lucu ya, gitu ya, minuman. Tapi ini kami makanan. Dan kebetulan saya punya banyak kawan ya yang ada di Surabaya. Dia mensiasati dia juga menservis atau melayani customer-customer yang pada saat PPKM itu kan banyak yang isoman ya Mas ya. Banyak yang isoman tuh. Nah, ternyata yang Surabaya, teman saya yang Surabaya itu punya customer-customer di Sidoarjo yang isoman. Sehingga kami setiap pagi kami mengantarkan makanan ke orang isoman, tapi mengantarkannya di depan pagar ya, bukan langsung masuk ya. Itu ya saya juga nggak boleh sama karyawan saya. Jadi waktu itu kan pegawai saya kan total pegawai saya sama kopi ini totalnya waktu itu 11 orang. Dan alhamdulillah ketika masa PPKM ini tidak ada pegawai satupun yang kami gaji 50%. Gajinya full semua. Di sini full semua. Iya, PPKM semua gajinya full, tidak ada yang saya kurangin. Karena apa? Memang saya mendapatkan job tadi, sehingga jobnya sebenarnya kalau ngomong omset pasti berkurang ya, pasti ya. Dari waktu pertama kali buka setelah PPKM berkurangnya jauh banget. Yang anggap aja dulu omset 100%, sekarang omsetnya jadi turun 20-30%. Sampai segitu? Yes, gitu ya. Itu masih mending Mas, sama teman-teman yang lain bisa ngedrop sampai 10% namanya. Bahkan kafe ada ya. yang tutup, kafe juga tutup. Bahkan resto tutup ya. Gulung gitu tikar. Kalau gulung tikar itu karena kalau gulung tikar rasanya enggak. Kalau dia baru ya, tapi kalau udah tahun lalu kondisi kayak gini mungkin belum tikar. Belum tikar. Kalau mungkin tahun lalu ya, dia mulainya tahun lalu dan kondisi kayak gini-gini terus belum tikar. Kebanyakan resto kayak gini belum tikar. Gitu ya. Mungkin karena di sini juga tanahnya sendiri dan nggak nyewa, jadi mungkin masih terselamatkan dari situ juga. Iya, itu mungkin lebih ke berapa ya? Itu nomor berapa ya? Nomor satu mungkin kami jual makanan, Mas. Orang pasti makan kan, gitu ya. Iya benar. Orang nggak jajan. Ini kan makanan. Kami jual makanan kok, gitu. Makanan tuh makanan 3 kali sehari tuh loh. Gitu. Dan yang kedua, ya memang itu ya kita nggak dikejar-kejar target ya, gitu ya. Dan kalau kita dikejar target ya mungkin kami juga nggak bisa gaji teman-teman, gitu ya. Bulan lalu pas PPKM praktis memang kami memang dedikasikan buat karyawan saya sudah semua. Ibarat kata semua, yang penting kos semuanya udah ketutupin. Terus yang penting karyawan sudah gajian semuanya, selesai saya. Saya dapat berapa? Saya cukup 3 kali makan sehari cukup. Ya kan? yang penting teman-teman ya, yang penting karyawan. 100% gaji. Ya, karena itu juga akan membangkitkan sisi karyawan mempunyai loyalitas sama kita. Kita sampaikan sama dia, ini saya bulan ini bekerja untuk kalian. Kalau saatnya nih, saya balas kalian. 3 bulan yang lalu saya rame, kamu udah mati-matian buat saya. Sekarang gantian, saya sepi, saya mati-matian buat kamu. Jadi antara karyawan dan owner tuh harus hand in hand ya. Gitu ya. Bersimbiosis mulut. Iya, karena saya juga butuh mereka butuh saya. Gitu. Saat ini memang saya lagi buat mereka. Gitu ya. Saya buat mereka. Ini udah mulai rame lagi. Bisa dibilang kalau memang rame seperti dulu, yang balik lagi seperti dulu belum. Tapi yang pasti kembaliannya agak banyak lah daripada yang kemarin, yang cuma kembalian berapa untuk semuanya. Yang waktu PSBB, yang versi PSBB dulu itu. Waktu versi PSBB saya nggak ngalamin karena saya baru Maret itu ya. belum April buka ya. Belum buka saya kan. PSBB kan awal-awal kan udah boleh jam 10. Jadi waktu saya buka pertama, kedua, ketiga, waktu itu hari raya lagi ya. Banyak orang buka bersama. Bulan pertama, kedua, ketiga, bulan pertama, kedua, ketiga saya langsung balik modal BEP omset ya. Gitu. Saya sudah BEP omset loh ini. Saya udah BEP loh. Omset ya. Bukan untung bersih ya. Omset saya udah BEP. 3 bulan yang BEP tuh.
Itu tadi memang saya pas kita break yang pertama tadi memang saya lihat orang-orang yang istirahat untuk makan tuh banyak sekali mobil-mobilan datang satu kelompok. Ya, makanya kebanyakan customer kami yang bermobil ya, kebanyakan orang-orang yang karyawan, udah bekerja gitu. Jarang ya, memang ada anak muda-muda, jarang. Kebanyakan mereka cuma foto-foto karena ini unik ya. Unik. Ya, itu aja. Tapi memang setiap jam-jam istirahat itu pasti rame. Ya, jadi rame kita jam segini, nanti jam 2, jam 3 sepi lagi. Terus orang-orang paling cangkruk, ada orang, biasanya orang bekerja work from home. Kan ada nih orang-orang bekerja work from home ya. Ada. Ya nggak work from home. Work from-nya work from saya. Work from segunung. Iya, segunung gitu. Iya. Jadi tutupnya sampai jam berapa? Kita buka jam setengah 9, tutup jam, kalau PPKM kan harus jam 8, nggak boleh tutup di atas jam situ. Dulu sebelum PPKM jam 10 malam. Sekarang nggak berani? Nggak berani. Apa pernah kena obraan gitu? Nggak pernah ya? Alhamdulillah kita nggak ada obraan aja, karena memang teman-teman kafling DPR sini sepertinya juga ngikutin aturan ya, karena beliau-beliau yang ada di pemerintahan itu juga support kita juga harus balik support mereka ya. Jadi lebih baik kita sesuai aturan saja lah gitu ya, karena kalau nggak sesuai aturan nanti malah nggak selesai. Jadi pandemi ini nggak selesai, nanti malah nggak bagus juga buat kita. Lebih baik ya kita ngikutin aturan aja. Jadi masalah PSBB tadi, ini karyawan di sini memang sudah memenuhi protokol kesehatan. Ya, jadi gini, kami ini di kafling DPR ya, saya bilang kami ya, saya mencoba nggak mewakili sebenarnya, cuman ini kan menjadi himpunan ya, saya salah satu anggota himpunannya pengusaha kuliner kafling DPR sini. Itu memang apa yang menjadi aktivitas kita ini dalam pantauan aparatur negara yang ada di Kota Sidoarjo. Jadi tempat kami ini, kawasan kami ini menjadi sebuah barometer kawasan yang lain. Jadi artinya ikutin aturan, kita bikin ikutin aturan, semua ikutin aturan, semua kita ikutin aturan. Jadi masalah prokes ya, pasti tempat-tempat kami ini, salah satunya Cafe Omas dan Sko dan Kopi ini akan dipantau masalah prokes gitu ya. Prokesnya mulai dari kita harus pakai masker, terus menggunakan hand sanitizer dan segala macam ya, cuci tangan ya. Kita semuanya juga harus benar-benar sesuai prokes. Kalau nggak sesuai prokes kita pun juga nggak akan kayak kemarin ada tamu kita tidak menggunakan masker pun ya kami sampaikan, Pak, mbak masker Pak, kalau bisa mbak masker ya, karena suatu saat akan ada sweeping sewaktu-waktu untuk masalah masker ini gitu. Terus kemarin kita juga bekerjasama dengan instansi ya kan, Pak Bupati juga yang meresmikan dan Pak Kapolres langsung berarti ke sini Pak Bupati itu kemarin meresmikan di sini. Pak Bupati meresmikan untuk ini nih namanya wajib kami sudah divaksin. Tapi memang benar sudah divaksin. Iya. Wih, keren. Jadi semua semua pekerja yang ada di kawasan kafling DPR ini diwajibkan untuk vaksin, sehingga nanti kedepannya kami tetap bisa melangsungkan aktivitas-aktivitas yang ada di kami. Jadi makanya nggak heran kalau masnya lihat malam ini kafling DPR sudah mulai ramai lagi, udah mulai lihat lagi, tapi tetap prokes tetap sih nomor satu. Itu kira-kira. Jadi ini Sobat Nintai, kita sudah jaga jarak ini Mas ya. Oh, jarak ini. Tapi juga kita sudah vaksin semua, jadi insya Allah aman. Ya, kita udah vaksin semua. Kebetulan saya udah vaksin 2 kali. Lengkap. Saya masih 1 kali. Iya, pemiliknya harus ngasih contoh. Iya. Kemarin memang nggak mudah ya masalah vaksin ini ya kepada teman-teman karyawan kami ya. Besok vaksin. Waduh, saya nggak berani. Waduh. Nah, ketika saya vaksin, ya, jadi ketika saya vaksin ini, saya kasih contoh tuh. Saya video, nih enggak apa-apa, akhirnya semua anak-anak vaksin semua, gitu ya. Saya tuh kemarin divaksin sampai dikucer itu Mas. Iya. Saya takut disuntik itu. Wah banyak Mas, kasus-kasus orang takut disuntik itu banyak banget. Tapi akhirnya ya orang-orang harus vaksin ya, gitu ya. Jadi Mas Iwan, jenengan kan sudah berpengalaman, kalau menurut saya ya, yang di bidang kuliner. Kalau saya ingin memulai wirausaha di bidang kuliner, itu kan pasti ada tantangannya, ada resikonya. Itu gimana cara memulai? Ya, jadi gini. Ini kalau saya mau sharing ya, kalau ngomong lama juga saya baru. Cuman kalau untuk berbisnis saya tidak baru ya. Yang penting mau bisnis apapun ya, kita jangan ngomong kuliner dulu deh, apapun bisnisnya ya kan. Kalau saya bilang yang pertama adalah dari niatnya dulu. Dari niatnya dulu. Ya, percuma kalau banyak pikiran. Makanya orang Indonesia tuh kebanyakan kalau mau bisnis itu kakean dipikir.
Ya, jadi apa nggak mulai-mulai ya toh. Jadi nggak mulai-mulai kan. Yang penting niatnya dulu. Setelah niatnya dulu, kalau saya tips mencoba kasih share ya. Kalau caranya berbisnis awalnya adalah belilah salah satu contoh nih, Anda pengen bisnis kuliner. Beli dandang esek lah. Beli dandang dulu atau beli kompornya dulu. Ketika Anda udah beli kompornya, terus buat apa? Anda berpikir memancing. Iya, atau misalnya contoh, misalnya pengen bisnis kuliner, beliau dulu box cateringnya dulu lah. Apa namanya, kayak VR gitu ya, kayak motor VR ini, beliau box kayak gitu dulu. Ya beliau tuh dulu aja. Setelah beli itu kan ini nggak digunakan buat apa? Akhirnya Anda akan pasti. Atau contoh misalnya hal yang paling ekstrim ini ya, Anda kontrak dulu tempatnya dulu. Kontrak aja tempatnya dulu. Setelah kontrak kan Anda bingung mau ngapain ini, nggak dikontrak, nggak dijalankan, emang kan? Itu salah satu tips saya. Jadi itu memicu. Yang paling sulit dalam bisnis itu adalah memulainya, gitu ya. Bukan untuk ya, kalau setelah memulai kan Anda udah punya bisnis. Setelah Anda punya bisnis, Anda punya masalah. Iya pasti. Setelah Anda punya masalah, Anda adalah manusia. Manusia itu diciptakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Gitu ya. Jadi orang bisnis kan maju mundur. Ngapain ngapain, cuma ajar aja udah. Jadi yang pertama itu niat, yang kedua itu ciptakan sesuatu yang bisa memancing untuk kita bergerak. Iya. Dan yang kedua itu mempraktekkan. Terus modal itu nomor berapa? Nomor 100 Mas itu Mas. Modal itu nomor sekian. Itu bukan nomor utama itu ya? Itu yang dipikirkan orang Indonesia. Memang kebanyakan saya lihat itu orang-orang ketika saya berbicara masalah bisnis itu pasti saya nggak punya modal. Itu gimana itu? Karena apa? Di dalam pikiran orang umum ya, bisnis itu modal. Padahal modal itu ada dua loh. Satu, pertama, ya kan, modal kan orang bilang rata paling uang, ya itu kan ya. Orang yang pengen tahu tuh modal tuh uang dulu. Padahal modal selain uang tuh apa aja? Skill Anda, network Anda. Itu juga modal itu. Modal itu sering terlupakan. Kebanyakan di Indonesia ini Anda harus tahu, banyak orang di Indonesia ini punya uang, tidak punya skill, tidak punya network. Nggak punya uang, punya skill, punya network. Nah, sekarang saya balik. Apakah modal utamanya adalah uang? Bukan. Anda punya skill, ya toh. Anda punya network, Anda punya kesempatan. Terus Anda tidak berbisnis. Cari orang punya uang. Saya punya ini. Berkolaborasi. Iya toh. Kadang memang ketika orang punya berprinsip itu bisnis itu harus modal dulu yang pertama. Seumpamanya kasih uang 100 juta, ayo, kon harapnya apa saya ini? Kan mungkin dia juga bingung karena mungkin nggak punya skill. Habis itu dibalik kan? Habis kebalik kan? Saya nggak punya modal, tak kasih modal 1 juta kan bingung. Berarti intinya kamu belum siap untuk bisnis dong. Iya, benar. Nah, kan? Satu, apakah kamu niat dalam bisnis? Yang kedua, punya skill apa enggak? Terus passion Anda apa kan gitu. Kalau bisnis, kalau saya kalau ngomong bisnis besar, saya belum punya bisnis besar. Cuman saya mau belajar bareng-bareng ya, gitu ya. Proses untuk besar kan ini? Ya, ini saya lagi proses bisnis gitu ya. Tapi dari pengalaman saya, ternyata kalau bisnis itu modal itu salah. Gitu ya. Saya mengawali ini dari, bisa dibilang ini kalau mungkin teman-teman lihat bisnis saya ini mungkin lihat mahal ya, mungkin ratusan juta ya. Iya. Karena Anda tidak punya niat, Anda tidak akan jalan di sini. Gitu ya. Saya awali dari uang, anggap aja 20 juta dulu deh. 20 juta saya beli apa? Saya beli gentong dulu deh. Gitu ya, saya beli apa ya? Saya beli kursi ini dulu deh. Meja. Gitu, lihat meja ini. Kok nggak asik ya kalau nggak dibuat orang lain ya, gitu ya. Nanti akhirnya aku punya uang, akhirnya Anda akan terpikirkan bahwa ketika Anda punya uang, Anda akan pasti menginvestasikan buat tambahannya ini. Tapi ketika Anda tidak pernah berpikiran untuk ke sana, ya pasti Anda akan pengen jalan-jalan ke Bali lah, kemana, lupa dengan bisnis Anda. Berarti makanya niat itu nomor 1. Menurut saya, ini saya. Iya. Nggak tahu kalau orang lain nih. Saya juga satu pikiran sama Iya. Mas Iwan. Ini Sobat Intai harus digaris bawahi tadi ya. Karena itu tadi penting untuk memulai sebuah usaha. Iya, niat. Jangan modal, tapi nggak Nunggu modal ya, modal madul Mas, ya kan. Nunggu modal nggak jalan bisnis Anda. Iya. Ya mungkin kalau teman-teman mau tanya sama pebisnis itu, insya Allah hampir sama kok sama jawabannya sama saya gitu ya. Nggak ada bisnis langsung modalnya besar, enggak ya, dari awal. Malah bisnis ya, katanya orang-orang yang sehat, bertanya sama orang-orang yang sudah hebat, yang luar biasa itu, modal itu nomor sekian. Yang penting Anda mempunyai niat, integritas, kejujuran, mental berbisnis,
itu malah itu nomor Poin plus satu itu poin malah. iya. Iya. Nomor satu benar-benar. Gitu. Itu ya, cuman sharing ya teman-teman ya. Jadi berbicara masalah bisnis kuliner itu, mungkin potensi yang ada di bisnis kuliner itu seperti apa? Oh, saat ini apalagi musim PPKM ya. Musim PPKM di bisnis kuliner ini saya banyak cerita sama orang-orang yang berbisnis berat ya, gitu. Berbisnis berat itu artinya berbisnis yang di bidang bisnis kan banyak ya. Ada bidang perdagangan, ada bidang jasa, ada manufaktur, ya kan, ada tambang, ya kan itu kan, wih di ini Ini kalau dikupas semua 5 hari nggak nggak nyampe-nyampe selesai. ini ya kan. Dagang deh sekarang. Dagang. Yang dagang apa sekarang yang laku zaman PPKM? Semua dagang pasti turun lah. Ada juga dagang yang laku apa? Di bidang kesehatan. Ya, terus jasa. Jasa tuh mungkin yang saya yang laku tetap laku tuh potong rambut ya Mas. Karena kan masih memanjang ya kan ya. Jadi potensi kuliner ini itu sama dengan bidang-bidang yang tadi saya sampaikan, yang ini orang tuh kan makan ya Mas. Makan pasti, Iya kalau nggak makan masih PPKM, masih work from home, tetap makan. karena ya kan? kebutuhan primer ini. Kebutuhan primer, ya kan. Jadi potensi bisnis kuliner ini satu itu tadi ya. Orang makan pasti kan laku kan. Iya. Ya, tergantung sekarang masakanmu enak atau tidak. Servismu bagus atau konsepmu bagus atau tidak. Kalau konsepmu lemah ya kamu nggak akan bagus. Makananmu nggak enak ya kamu kan nggak berjalan, ya kan. Terakhir dari semua itu yang terakhir adalah untuk bertahan apa? Manajemen yang bagus. Ya kan. Setelah makanan, konsep, habis itu rasa, yang paling terakhir adalah Manajemen yang bagus. Kalau Anda tidak punya manajemen yang bagus, Anda akan selesai. Makanya sebenarnya bisnis kuliner ini potensinya bagus banget. Satu lagi, kuliner itu tidak ngutang. Kalau kita ngomong bisnis dagang ya, anggap aja ngambil dulu deh kamu, ya kan, ngambil barang dari kamu, habis itu bayarnya 3 bulan lagi ya, 2 bulan lagi ya. Kalau kuliner enggak, sekarang makan biasa nanti langsung bayar cash. Cash. Ya, Jadi harus teman-teman, nunggu cairnya. ya kalau bisnis kuliner saat ini saya bilang apa ya, untuk bisnis umum pada umumnya tuh saat ini tuh lagi flamboyan lah, lagi cantik-cantiknya lah Cantik-cantik gitu. di masa PPKM seperti ini. Gitu. Kalau masalah yang mendongkrak supaya bisnis kuliner itu melejit itu memang kayak media sosial itu. Oh ya, berpengaruh. ya, Bro. Ini kebetulan media sosial tuh saya masih kalau saya ngobrol sama teman-teman yang lain yang di sini ya. Ini kan kalau saya ngomong Kafling DPR ini kan pengusahanya hebat-hebat ya, bagus-bagus ya. Saya ngobrol sama salah satu seorang yang udah punya beberapa di sini, mereka menggunakan konsultan, Mas. Menggunakan konsultan, terus marketingnya pun mereka hire marketing sendiri gitu ya. Marketingnya berupa medsos, marketing langsung ke. Jadi ada tim marketingnya malahan. Kalau tempat saya ini malah belum. Jadi lebih ke medsos biasa aja, Facebook lah, terus Instagram, TikTok gitu aja. Jadi masih ya karena makanannya tradisional, makanya saya bilang ini idealis. Semuanya juga tradisional gitu ya. Gitu. Jadi saya masih belum ke arah yang konsultan gitu, masih Kalau belum. masalah medsos itu udah Oh, ada paling penting punya sih. Sekarang gini, medsos sudah orang udah oke, medsosnya udah oke, udah kenceng. Semua datang kan. Medsos itu tujuannya untuk apa sih? Untuk Anda datang. Ya kan? Setelah Anda datang, konsep Anda nggak jelas, pasti dia akan bakal kecewa. Makanya tadi saya bilang adalah yang pertama konsep dulu. Konsep, makanan, manajemen kan. Medsos ini kan fungsinya untuk mendatangkan. Ketika medsos Anda bagus, terus orang datang terus Anda kecewa, ya sudah. Ini semuanya berkesinambungan. Mungkin dari medsos ke sini pelayanan bagus, rasanya enak dan tidak mengecewakan. Mungkin Pasti juga balik. bercerita dengan yang lain. Kita yang lain. Di Kafling DPR ada Zaman kafe dulu ya, sendiri. zaman dulu tuh kan orang kan dari mulut ke mulut ya. Iya. Oh, mulut enak. Sekarang kan bukan mulut ke mulut. Apa namanya, follow ke follow ya. Follow ke follow ya kan. Iya, iya. Zaman sekarang kayak gitu. Gitu. Jadi ya media sosial apakah sangat mendominasi? Iya, jawaban saya, karena di tempat kami ya kalau nggak dari medsos dari mana? sangat berpengaruh sangat. Mungkin ada medsos atau Instagram yang bisa ditulis nanti di sini Ya, biar sobat Intai bisa Ya, mengunjungi. di kami untuk Instagram kita adalah segu.nung. Apa namanya? Kalau untuk yang ngopi bareng bareng. ya toh. Nanti kita tulis di sini. Kita akan tulis di sini lihat- nanti lihat gitu menunya ya. di sini. Jadi ada menu-menunya kita ada di situ menu-menu ya? di situ dan Iya. kita ada konsep-konsep di situ. Jadi yang kita sampaikan tuh nggak hanya menu-menu aja, tapi yang kita sampaikan tuh adalah contoh nih, kita ada hari raya, kita ada tentang sejarah bukanya pertama kali Segunung itu seperti apa. Ini ambil barangnya apa aja sih. Nanti mungkin kedepannya kami akan memberikan tulisan-tulisan di setiap Sudut-sudut gitu. properti kami, bahwa Properti. properti ini dapatnya dari mana sih? Oh, sejarahnya. Sejarah dari mana sih, ini gerobak ini apa sih dulu gitu Keren ya. Terus itu. mungkin seperti itu ke depannya ya. Jadi
ini biar mereka tuh berbicara gitu ya, karena mereka nggak berbicara kan. Biar nanti kasih bicara, kasih tulisan. Bisa mewakilkan bicara. Iya, jadi misalnya rumah ini dibangun tahun berapa dulu, kenapa kok rumah ini dinamakan rumah limasan, kenapa kok rumah ini dinamakan rumah joglo. Nah, kayak payung-payung seperti ini, payungnya ini payung zaman apa sih gitu ya. Nanti kita akan ceritakan di situ. Mungkin jadi nggak selain makanan. Iya, nggak selain makanan. Kan kuliner tuh kan soal rasa, cita rasa dan soal kenyamanan ya. Kenyamanan. Benar. Makanan sekarang aja ngobrol sama Mas nih berdua, kita jalan-jalan. Mau makan apa? Itulah gontok-gontokan. Iya. Makan apa ya? Makan apa ya? Makan apa ya? Makan apa ya? Makan ini ya. Mono, Yus, terserah kamu. Setelah terserah saya, habis itu bilangnya apa? Mono, nggak enak. Ini. Itu balik lagi. Jadi Jadi gimana ya mensiasatinya seperti itu? iya makanya saya bilang lagi, makanan itu adalah soal cita rasa, selera dan jadi makanan tuh kayak orang guyon gitu ya. Guyon itu kadang-kadang kata-kata yang mbok ceplosno itu lucu, tetapi orang nggak tepat, akhirnya jadi nggak lucu. Makanan hampir sama seperti itu. Jadi makanan ketika makananmu ini enak, tapi di saat tidak tepat, di waktu tidak tepat, itu jadi nggak enak loh. Di saat suasana tidak enak, contoh nih, Anda di suasana seperti ini, tiba-tiba saya datangkan misalnya makanan kayak pizza, kayak burger, cocok nggak sih? Cocok lah ya. Jadi makanan itu adalah soal bersinambung. Jadi kayak misalnya kafe di depan itu kan bagus tuh, ya kan? Itu cocoknya, konsepnya adalah makanan-makanan Eropa. Kayak kami, konsepnya adalah makanan-makanan Jawa, makanannya Jawa. Terus suasana suara-suaranya juga suara-suara gending-gending Jawa. Nikmat sekali. Jadi itu ya, jadi semua faktor dimasukkan di situ jadi suatu hal yang biar nggak garing gitu. Ya, kayak gitu. Jadi makanan itu soal selera, cita rasa dan apa cipta rasa. Gitu ya, kira-kira gitu. Jadi menurut Mas Iwan ini kan banyak nih sekarang anak muda yang udah mulai usaha keren. bikin kafe itu menurut saya dulu ya kan. Saya kan bicara masalah itu tadi ya. Saya balik lagi nih ke himpunan nih. Himpunan kafe-kafe DPR sini kebanyakan yang pemiliknya adalah anak muda-muda semua, Mas. Saya ini termasuk pemilik yang paling tua. Dibilang malu ya nggak malu saya boleh malu kan? Saya itu nggak mengenal usia ya, tapi saya tuh salut banget ya, saya ketemu sama Mas yang punya di sana, yang punya beberapa kafe pemiliknya tuh usianya tuh masih muda-muda loh. Masih muda, masih bener, masih umur 24, 25, 26 udah punya saya berarti. Iya, udah punya kafe loh. Saya bilang, saya umur 25, saya masih main basket, ya kan? Saya kan dulu suka main basket, ya kan? Masih main basket, masih kemana, masih kerja, nggak jelas lah gitu ya. Sekarang ini saya lihat anak-anak muda sekarang tuh lebih lebih mandiri, lebih mentalnya lebih entrepreneur, ya kan? Mungkin satu hal ya yang mungkin beda sama ada yang plus minus ya. Mungkin kalau plusnya anak-anak sekarang kalau tanyain, kamu mau jadi pegawai nggak? Enggak, saya nggak mau jadi pegawai. Saya mau jadi wira swasta. Kebanyakan gitu lah saya tanyain. Kamu mau jadi enggak, saya mau jadi pegawai. Luar biasa loh, mau jadi pengusaha semua. Ini yang plus saya luar biasa. Ini Indonesia saat ini itu di zaman yang dimana usia produktif kita lagi digempur sama orang usia produktif ini. Usia 20 sampai 40 tahun ini lagi banyak-banyak Indonesia. Makanya makanya ini bagus juga buat Indonesia ketika banyak pengusahanya sama pegawainya, itu akan menaikkan tingkat ekonominya bangsa. Jadi gitu ya kan. Kalau semakin banyak pengusaha kan yang bayar pajak semakin banyak. Otomatis negara kan semakin bagus. Iya, benar sekali. Jadi saya lihat saya sangat salut banget ya. Usia muda di sini semua udah jadi pengusaha semua dan wah luar biasa, saya benar salut sama mereka. Bahkan mereka manajemennya juga lebih profesional, lebih bagus. Makanya saya memilih jalur ini aja deh. Mungkin gitu ya. Karena terinspirasi dari pandemi mungkin nggak punya pendapatan, akhirnya muncul ide-ide gimana saya bisa hidup atau mungkin seperti itu. Ya. Kalau bilang masalah anak-anak muda sekarang tuh kreatifnya luar biasa ya. Saya lihat, wih di Mas Wahyu ngeri loh. Anak-anak muda sekarang, saya salut loh. Mereka tuh bisa membuat kayak sekarang ini contoh nih kayak buat acara-acara seperti ini juga kebanyakan yang anak muda kan yang inspirasi kan gitu ya. Jadi teruskan aja ya anak-anak muda-muda ini supaya bisa memperbaiki ekonomi bangsa lah gitu ya. Jadi cita-citanya jadi entrepreneur. Alhamdulillah saya banyak dengar orang, kamu pengen cita-cita apa? Saya entrepreneur, saya pengusaha Mas. Alhamdulillah. Gitu itu saya dengar di Sidoarjo ini. Luar biasa anak-anak Sidoarjo. Gitu ya. Kalau untuk ini pesan-pesan untuk para pengusaha muda Pak Iwan gimana
Mas Iwan? Pesan-pesan buat anu ya, ya menurut saya tetaplah berkarya ya kan, tetaplah memiliki sampaikan idealismenya teman-teman yang sangat luar biasa itu, tampilkan karya-karya yang kreatif Anda itu tampilkan secara bagus. Cuman ya gitu ya, balik lagi teman-teman anak muda-muda ini terkadang ada sisi minusnya adalah dari sisi attitude ya, gitu ya. Iya, benar sekali. Gitu, saya mohon maaf bukan berarti attitude teman-teman milenial itu kurang bagus, bukan. Cuman kalau kita bandingkan dengan attitude orang-orang dulu dan sekarang, kalau kreativitasnya ini udah hebat, terus saya lihat cara-cara bermanajemennya usaha udah hebat, tapi kalau diimbangi dengan attitude anak muda zaman sekarang, Wah, tambah jos. zaman dulu ya maksud saya tuh tambah luar biasa. Jadi mungkin kelemahannya tuh lebih ke attitude aja ya. Orang-orang sekarang tuh lebih cuek banget sama orang, tidak mau bagaimana ya. Jadi Indonesia lama itu nggak ada zaman sekarang. Jadi kadang-kadang tuh nggak kenal. Saya pengen rindu dengan Indonesia lama yang saling gotong royong, saling menolong. Iya, Itu kalau seandainya anak milenial zaman sekarang seperti itu udah pinter, udah kreatif, udah poin plus itu. Plus ketambahan Di zaman dengan attitude sekarang. yang sangat bagus, wah jos. Kita mungkin krisis attitude ini. Ini saya jujur aja ya, kemarin saya ketemu sama rektornya UNER ya, kebetulan saya kenal sama rektornya Universitas Erlangga ya kan. Itu mereka lagi krisis itu sih Mas. Jadi mereka lagi ngumpul, rektor ITB, rektor Bogor, Institut Bogor juga. Mereka katanya lagi ngomongin masalah attitude ini, attitude bisnis buat teman-teman milenial ini gitu. Lain masalahnya gitu ya. Kalau kita dulu kita masih bisa ya, attitude itu banyak ya, masalah etika apa segala macam, Akhlak ada. ya adat gitu-gitu. Itu mungkin kalau seandainya itu udah balance, wah Indonesia top. Jadi benar-benar Indonesia lah, pengusaha asli Indonesia. Nah sekarang kan mereka hebat tapi masih ikut-ikut orang Barat gitu ya. Serta attitude-nya orang Barat. Kalau bisa sih, ayolah beradab seperti orang Indonesia gitu. Balikan Indonesia. Ya nggak gitu. apa-apa attitude-nya apa? Mungkin pakainya orang Barat tapi attitude-nya tetap orang Jawa. Oh iya, harus orang Jawa, orang asli Sumatera ya, Sumatera, orang Jawa, Indonesia lah pokoknya. Indonesia. Iya, kita jangan pokoknya Indonesia lah. Karena memang adab itu di atasnya ilmu. Iya, gitu ya. Ya, Jadi nomor saya satu hebat itu. apapun ya, tapi saya udah salut sama teman-teman ini ya kan. Pesan saya udah teruskanlah kreativitas itu, karena saya lihat Indonesia itu nggak kalah kok. Nggak kalah. Secara Benar. secara kemampuan otaknya, SDM-nya, bahkan pencipta-pencipta itu kan kebanyakan dari Indonesia loh. Iya. Malahan ya itu balik itu tadi. Apa makanan yang gudeg itu sampai terkenal? Loh iya. Oh, apa kalau gudeg apa itu namanya? Yang dari olahan daging itu? Rendang lah. Rendang, ah. Rendang itu lah Wih, makanan itu paling enak di dari Indonesia. Indonesia yang melejit ke luar negeri. Ya itu kalau disampaikan sama pemuda-pemuda kita yang saat ini ya, yang disampaikan sama orang milenial, pasti itu akan keren di sana gitu Iya. ya. Bahkan kemarin itu yang dari Jogja itu ada pengusaha tempe itu, dia itu sampai memproduksi tempe di Jepang, bahkan sampai ekspor ke beberapa benua itu. Padahal Iya. tempe. Makanya Keren sekali. Keren. Indonesia Keren. punya sesuatu yang Tuh. bisa digali lagi. Kalau- Luar biasa. kalau masnya lihat dunia ya, kalau ya kebetulan kan ya memang kebetulan saya udah pernah beberapa negara ya, gitu ya. Di Indonesia ini kaya banget. Indonesia itu luar biasa banget. Jadi sayang kalau nggak dieksplor dengan Iya, baik. benar. Ini tugasnya anak-anak milenial. Ini tugas saya juga nih ya, saya harus jadi pengusaha ini. Iya, harus Setelah, ya. setelah ketemu Om Iwan ini, saya harus jadi pengusaha. Iya. Apapun usahanya Mas ya, yang penting Iya, halal yang ya. penting halal, yang penting halal loh, yang penting. Itu. Itu. Nih. sih. Terakhir ini, Ya, mana? harapan untuk usaha-usaha yang sejenis ini itu seperti apa? Untuk saya atau untuk semuanya. gitu ya. Jadi saya berharap ya buat pengusaha-pengusaha kuliner yang ada di Indonesia. Oh, Indonesia. Ini akan di Indonesia semua ya, Indonesia siarannya ya. ini. Ke Jawa Timur, terus pada Sidoarjo pada khususnya. Ayo, mari kita bersaing secara sehat, ya kan? Bersaing secara sehat, menciptakan karya-karya baru. Ya, udah tinggalkan saingan-saingan yang nggak sehat itu, tinggalkan sudah ya kan. Kita bersaing secara sehat, secara bagus, sehingga bisnis kuliner yang Indonesia itu tetap maju. Bisnis kuliner Indonesia tuh akan bersaing ke dunia. Selama ini kita kan nggak bersaing tuh sama dunia, malah kan kita makan semua kuliner tuh banyak kan mencontoh orang lain ya. Ayo kita berlomba-lomba, berkreasi ya kan, untuk Indonesia
Dan untuk Sidoarjo ini supaya makin luar biasa. Jadi terkenalnya di kota Sidoarjo adalah kota kuliner. Nah, kayak gitu. Jadi maju nih. Tinggalkan cara-cara apa namanya tidak sehat. Ya udah, tinggalkan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Jadi kita selesai di sini ya Sobat Intai. Sudah banyak sekali kita ngobrol sama Om Iwan. Kebanyakan ya Mas ya? Kebanyakan. Oh, ya, sorry Mas, kebanyakan ya. Mulai dari sejarahnya, habis itu motivasi, terus konsep, terus habis itu gimana memulai usaha dan apa saja yang diperlukan, itu banyak sekali. Mungkin Sobat Intai ada yang perlu kita undang lagi untuk ngosan, tulis di kolom komentar. Saya Wahyu Olvi undur diri, inilah Ngosan, Ngobrol Santai. Terima kasih.